terbatas jika terdapat M positif sehingga eh, Xn nilai mutlaknya ini lebih kecil dari M untuk setiap N elemen N. Nah, berarti kan maksud dari nilai mutlak Xn, sorry, nilai mutlak Xn itu lebih kecil dari M. Ini artinya apa? Artinya kan si M itu, ini sama dengan ya, minus M itu lebih kurang dari atau sama dengan Xn, dan Xn ini kurang dari M. Begini kan. Berarti kalau kita gambarkan itu si mana nih? No, sorry. Nah, suku-suku dari Xn itu kan selalu berada di antara ini ya. Berada di antara minus M dan M gitu kan. Nah, eh, contoh dari barisan terbatas misalnya contoh satu, contoh kita punya X sama dengan Xn dengan Xn ini sama dengan apa? 1/n untuk setiap N elemen N. Nah, karena eh, nilai mutlak dari Xn sama dengan 1/n, 1/n, dan ini kurang dari 1 untuk setiap N elemen N, ya, maka apa? Barisan Xn merupakan barisan yang terbatas. Yang terbatas. Terus kita punya barisan contoh apa lagi? Misalkan kita punya X sama dengan Xn, dengan Xn ini sama dengan min 1 pangkat N. Ya enggak? Untuk setiap N elemen N. Nah, ini karena Xn itu sama dengan min 1 pangkat N, dan ini pasti sama dengan 1, ya kurang dari sama dengan 1, setiap N elemen N, maka maka barisan Xn juga merupakan barisan yang terbatas. Nah, dari dua contoh ini kita kan lihat ya bahwa si 1/n ini kan barisan konvergen, tapi dia juga barisan terbatas. Tapi barisan yang min 1 pangkat n ini kan dia nggak konvergen, tapi dia juga barisan yang terbatas. Jadi eh, keterbatasan dari suatu barisan itu tidak menjamin dia konvergen atau tidak gitu ya. Nah, cuma di teorema 3.2.2 ini menjamin hal yang sebaliknya. Kalau kita punya barisan yang konvergen, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia merupakan barisan yang terbatas. Gitu. Nah, sorry. Karena ini nyala ini. Terus ini. Nah, buktinya gimana nih teorema 322 tuh. Nah, ide pembuktiannya itu kan kalau misalkan kita punya barisan Xn, itu barisan yang konvergen. Nah, berarti kan si barisan Xn ini punya limit barisannya. Katakan
limit barisannya itu X ya. Nah, ini berikan, ini kok diberikan, sorry. Sebarang XN barisan konvergen di konvergen. Nah, berarti kalau XN ini konvergen, berarti kan dia punya limit barisan. Ya, nah maka katakan X ini sama dengan limit N menuju hingga dari XN. Gitu ya. Nah, kalau kita punya X ini merupakan limit dari barisan XN, artinya kan untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K ini, jarak suku-suku ke N dari barisan XN dengan X akan kurang dari epsilon, ya enggak? Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon positif dan satu ini kan juga bilangan positif, ya enggak? Berarti kalau kita punya diambil epsilonnya sama dengan satu, ya, kita dapat menemukan bilangan asli K sehingga nantinya Udah. jarak XN dengan X ini kurang dari satu, gitu ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Nah, eh, ya, tulis ulang juga nggak apa-apa karena XN ini konvergen ke X, maka apa tadi? Terdapat bilangan asli K sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K berlaku XN dikurangi X itu kurang dari satu, ya enggak. Nah, dari sini kita kan juga bisa punya ini, si XN ini kan sama dengan apa? XN minus X plus X, ya enggak. Jadi ketaksaman segitiga, dan itu saya diperoleh apa? XN minus X ditambah X. Dari yang ini kita peroleh kurang dari 1 plus nilai mutlak X. Gini ya. Nah, berarti apa? Berarti kan untuk setiap N yang lebih besar dari K, kita punya bahwa si XN kurang dari 1 plus X. Ya enggak? Nah, itu udah untuk N yang lebih dari K kita sudah punya nih. Kita bisa pilih M-nya sama dengan ini. Gimana kalau untuk N yang kurang dari K? Nah, untuk N yang kurang dari K, ini kan dia terdapat sama gini nih. Coba ganti warna. Nah, untuk N yang kurang dari K itu isinya apa? X1, X2, sampai XK. Gini kan. Nah, ini kan ada sejumlah berhingga bilangan real. Kalau kita punya sejumlah berhingga bilangan real, itu kan kita dapat menemukan mana elemen yang maksimumnya dan mana elemen yang minimumnya. Ya enggak? Ya kan? Makanya untuk yang ini, maka ini eh, kita bisa pilih maksimumnya gitu supaya dia nanti lebih besar dari semua elemen yang ini. Makanya di sini kita dipilih M sama dengan apa jadinya? X1 XM XK gini kan. Nah, dan yang ini untuk supaya si M-nya lebih besar dari
xn dengan n yang lebih besar dari k. Kita pilih 1 per x. Ya enggak? Kalau kita pilih m sama dengan ini, berarti kan nanti, sorry, ada maksimum. Geser. Maksimum. Ya, kalau kita pilih m itu sama dengan maksimum dari ini, berarti apa? M kan akan lebih besar dari X1 sampai XK, jelas. Dan M akan lebih besar dari ini. Ya, kalau M lebih besar dari ini, berarti M akan lebih besar dari XN dengan N yang lebih besar dari K. Jadi apa? Jadi diperoleh M ini lebih besar dari nilai, sorry, lebih besar, lebih besar dari XM untuk setiap N elemen N. Kalau kayak gini berarti artinya apa? Jadi XN merupakan barisan terbatas. Nah, tadi kan kita ambilnya sebarang barisan konvergen. Kita buktikan bahwa dia terbatas. Berarti untuk setiap XN ini merupakan barisan bilangan real konvergen, pasti dia merupakan barisan yang terbatas. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan ke eh, sifat yang selanjutnya ya. Nah, sifat yang selanjutnya itu yang kita ingin cari tahu adalah eh, bagaimana kalau kita punya dua buah barisan ya. Misalkan sini kita punya X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. Nah, kalau kita jumlahkan atau kurangkan ya, atau kita kalikan kedua buah barisan ini, bagaimana dengan limit-limitnya? Tentu saja jika pertama barisan-barisan ini merupakan barisan yang konvergen. Nah, gimana apa maksudnya operasi aljabar dari kedua barisan ini, limitnya juga bagaimana gitu. Nah, di teorema 323 ini dijelaskan bahwa jika kita punya X sama dengan XN, Y sama dengan YN, ini dua buah barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke X dan Y, dan C ini suatu bilangan real, maka barisan yang terbentuk dengan menjumlahkan X dan Y itu akan konvergen ke X plus Y ya. Jadi sini mungkin kita tuliskan. Oh, salah pencet lagi. Oh, mana ini? Nah, ini ya teorema 3.2.3. Nah, apa katanya? Jika X ini sama dengan XN, barisan bilangan real, Y juga sama dengan YN. Ini barisan bilangan real, C anggota dari R, X ini sama dengan limit dari barisan X, N, dan Y ini sama dengan limit dari barisan YN, maka limit dari barisan yang dibentuk dengan menjumlahkan kedua barisan ini atau mengurangkan kedua barisan ini sama dengan X plus, sorry, X plus Y ya. Atau ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari XN ditambah
limit dari barisan YN. Nah, begitu juga limit dari barisan dengan menjumlahkan dengan mengkalikan kedua barisan ini, yaitu sama dengan X times Y, dan ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari XN dikalikan limit N menuju tak hingga dari YN. Dan kalau kita punya YN ini bukan merupakan barisan 0, ya, dan dia juga konvergen ke suatu bilangan tak 0, lebih lanjut, jika YN ini bukanlah barisan 0 dan Y ini sama dengan tidak 0 dan limitnya juga tak 0, maka limit N menuju tak hingga dari Xn per Yn ini sama dengan X per Y, dan ini artinya sama dengan limit N menuju tak hingga dari Xn dibagi limit N menuju tak hingga dari Yn. Begitu. Ya, mungkin yang kita akan buktikan di sini adalah pertama yang ini, lalu yang ini gitu. Yang ini bisa dibaca sendiri ya. Oh ya, terus satu lagi. Karena ini tadi C elemen R. Nah, limit sini mungkin tambahannya limit N menuju tak hingga dari konstan dikalikan Xn itu sama dengan C kalikan X, dan ini artinya sama dengan C kali limit N menuju tak hingga dari Xn. Begitu ya. Nah, mungkin kita akan buktikan di sini karena bukti yang ini lumayan panjang. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kita akan buktikan kasus yang ini untuk penjumlahan dan yang ini gitu ya. Nah, kasus yang perkaliannya nanti coba kalian kerjakan sebagai tugas gitu ya. Yang pembagian ini coba dikerjakan sebagai tugas gitu ya. Ini tugas 1. T1. Oke. Nah, bukti ya sebenarnya sih di buku juga sudah dibuktikan lumayan lengkap ya. Cuma nanti coba kalian tuliskan lagi dengan style atau kata-kata pembuktian Anda sendiri gitu masing-masingnya. Nah, ini bukti yang pertama gimana nih? Bukti kita mau tunjukkan apa? Akan ditunjukkan limit dari barisan yang mengalihkan suku-suku dari barisan Xn dengan C ini sama dengan C dikalikan limit N menuju tak hingga dari Xn. Itu ya. Ini yang pertama kita mau tunjukkan. Nah, gimana cara kita menunjukkannya gitu ya? Kalau ya saya masih standar ya, kayak kita masih menggunakan definisi dari uh, limit barisan gitu kan. Gimana itu? Berarti kan kita berikan sebarang epsilon positif, kita akan tunjukkan kita akan tunjukkan ada bilangan asli K sehingga nanti jarak suku-suku ke N dengan N yang lebih besar dari K dengan limitnya ini akan kurang dari epsilon gitu kan. Berarti di sini kita ambil sebarang yang mau diambil atau mau diberikan juga boleh, terserah. Diambil sebarang epsilon positif ya. Nah, terus apa? Terus kan kita mau menunjukkan bahwa kita bisa memilih suatu bilangan asli K kemudian berapa sehingga apa untuk setiap
n bilangan asli dengan n lebih besar dari k. Nah, jarak suku-suku ke n. Nah, tapi kan suku-suku ke n dari apa? Dari barisan ini, ya enggak? Berarti cxn min limitnya yang kita mau tunjukkan kan ini. Dan ini sama dengan cx kita mau tunjukkan kurang dari epsilon. Nah, tapi ini kan sama dengan apa? Sama dengan c, ya kalau nggak kelihatan, c kali xn minus x. Ya, dan ini itu kan sama dengan apa? C kali xn minus x. Begitu ya. Nah, tapi ini kan kita bisa set supaya dia kurang dari epsilon ya. Karena dia merupakan barisan yang konvergen. Berarti di sini kita bisa tulis karena eh, xn ini konvergen ke x, maka terdapat eh, K1 bilangan asli K1 sehingga apa? Untuk setiap n yang lebih besar dari K1 berlaku apa? Jarak xn minus x kurang dari. Nah, tapi kan di sini kita ingin set, kita ingin atur ya supaya dia kurang dari epsilon ya. Dan kalau kita punya eh, epsilon per c, ini kan dia tetap bilangan positif ya karena si epsilonnya positif dan c-nya juga kan positif. Nah, maka pasti kalau kita berikan juga dia epsilon per nilai mutlak c karena ini bilangan positif juga, maka kita dapat menemukan K1 supaya untuk setiap n yang lebih besar dari K1 berlaku jarak xn dengan x kurang dari epsilon per nilai mutlak c. Nah, oleh karena itu di sini kita dapat ini kurang dari nilai mutlak c kali epsilon. Dengan memilih k-nya sama dengan K1, kita peroleh ini kan epsilon per nilai mutlak c dan sama dengan epsilon. Nah, karena ini berlaku untuk setiap epsilon positif, kita punya cxn min cx itu kurang dari epsilon. Berarti apa? Berarti jadi menurut definisi limit xn cxn ini konvergen ke cx. Begitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Masih clear ya, masih mudah ya. Jadi kita lanjutkan ke pembuktian yang selanjutnya. Kita mau tunjukkan bahwa eh, jika xn ini dijumlahkan atau dikurangi dengan yn untuk setiap n elemen n, maka barisan yang kita bentuk tadi akan konvergen ke x plus y ya. Kalau di sini penjumlahan dan kalau di sini pengurangan, berarti dia konvergen ke x minus y gitu. Nah, mau yang mana nih yang dibuktikan, yang penjumlahan atau yang pengurangan? Karena buktinya mirip-mirip. Yang pengurangan aja ya, kan di buku udah ada yang penjumlahan kalau nggak salah ya. Nah, berarti di sini akan ditunjukkan apa? Eh, limit dari barisan yang berisi pengurangan suku-suku ke n dari barisan xn dengan yn ini sama dengan x minus y, di mana ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari xn
kurangi limit n menuju hingga dari n. Begitu. Nah, langkah awalnya juga masih sama karena kita menggunakan definisi dari limit. Berarti kan kita ingin membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif kita dapat menemukan bilangan asli K sehingga nanti jarak eh, suku-suku ke n dari barisan ini dengan ini akan kurang dari epsilon, ya enggak? Nah, berarti di sini langkahnya masih standar diberikan sebarang sorry. Nah, diberikan sebarang epsilon positif, ya. Nah, nanti kita mau kita mau tunjukkan bahwa kita dapat memilih suatu bilangan asli K sama dengan berapa gitu ya. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K, ini berlaku, sorry, bukan ini yang turun. Mana nih? Ini yang harusnya turun. Xn plus, sorry, pengurangannya tadinya. Xn minus Yn dikurangi X minus Y, kita mau tunjukkan nanti kurang dari epsilon. Ya enggak? Nah, kalau kita lihat ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan Xn minus Yn dikurangi X plus Y, gini ya. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan Xn minus X dikurangi Yn minus Y, ya enggak? Jadi ketaksamaan segitiga kita peroleh bahwa ini sama dengan Xn minus X ditambah Yn minus Y, ya enggak? Nah, tapi dari fakta bahwa Xn ini merupakan barisan yang konvergen ke X, kita kan dapat menemukan suatu bilangan asli, katakan itu K1, sehingga apa? Nanti untuk setiap n yang lebih besar dari K1 berlaku Xn minus X kurang dari epsilon per 2, ya enggak? Epsilon kan positif, berarti epsilon per 2 juga positif. Berarti kita dapat menemukan K1 sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K1 berlaku bahwa Xn dikurangi X ini kurang dari epsilon per 2. Ya. Nah, begitu juga dari fakta bahwa si Yn ini merupakan barisan yang konvergen ke Y, kita dapat menemukan suatu bilangan asli K2 sehingga apa? Sehingga nanti jarak suku-suku ke N dari barisan Yn ini dengan Y akan kurang dari epsilon per 2 juga, ya enggak? Karena epsilon per 2 ini kan bilangan positif, ya. Nah, ini kurang dari epsilon per 2 nanti maka ini jadi kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini kita tuliskan karena Xn ini konvergen ke X, maka apa tadi? Terdapat bilangan asli K1 sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K1 berlaku jarak Xn dengan X ini kurang dari epsilon per 2, ya enggak? Karena kalau dia diberikan epsilon kita dapat menemukan bilangan asli, dan karena epsilon per 2 ini bilangan positif, maka kita dapat menemukan K1
bilangan asli K1 sehingga berlaku ini, ya enggak? Oke, begitu juga sini karena YN ini konvergen ke Y, maka apa? Terdapat bilangan asli K2 sehingga untuk setiap N bilangan asli yang lebih besar dari K2 berlaku jarak YN dengan Y kurang dari epsilon per 2. Nah, gimana kita memilih K supaya nanti berlaku ke dua-duanya? Ya udah, berarti kan kita pilih K ini sama dengan apa? Sorry. Nah, kita pilih K ini sama dengan apa? Maksimum dari K1 dan K2. Kenapa kita pilih K ini sama dengan maksimum dari K1 dan K2? Nah, kalau kita punya N yang lebih besar dari K, dia kan akan lebih besar dari K1 ya, karena dia maksimum dari K1 dan K2. Nah, kalau dia lebih besar dari K1, berarti apa? Jarak XN dengan X-nya kurang dari epsilon. Berarti yang ini kurang dari epsilon per 2. Gitu ya. Sedangkan kalau N-nya lebih besar dari K, berarti kan dan K ini maksimum K1 dan K2, berarti kan N lebih besar dari K2. Kalau N lebih besar dari K2, berarti dari yang ini kita peroleh bahwa YN dengan Y ini jaraknya kurang dari epsilon per 2. Berarti sisi yang ini kita peroleh kurang dari epsilon per 2. Nah, dan ini sama dengan epsilon. Nah, karena dia berlaku untuk setiap epsilon positif, ya, kita dapat menemukan bilangan asli K ini sehingga, oh sorry, pencet, untuk setiap N yang lebih besar dari K, jarak ini dengan ini itu kurang dari epsilon, artinya bahwa barisan ini konvergen ke ini, iya enggak? Nah, ini kita tulis kesimpulannya. Jadi, XN, YN konvergen ke apa? X minus Y gitu. Atau ini ya gitu ya. Dan X minus Y ini sama dengan apa? Sama dengan limit dari barisan XN dikurangi limit dari barisan YN. Ini nggak usah pakai kurung. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau yang perkalian ini buktinya agak panjang, mungkin kita tunda dulu. Nanti kalau di akhir ada waktu, kita buktikan. Tapi kalau nggak ada, nanti kalian baca sendiri aja ya di bukunya. Karena lumayan panjang. Idenya sih gini ya. Kan kita mau menunjukkan, mana sih mouse-nya? Nah, kan kita mau menunjukkan supaya apa? Supaya ini itu kita dapat kurang dari epsilon, ya enggak? Ada bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, jarak ini XN kali YN dengan XY itu kurang dari epsilon. Nah, tapi ini kan kita bisa jabarkan jadi ini ya. Jadi XN kali YN, ini tunggu, mungkin dituliskan aja. Kan yang itu tuh, sini, XN YN minus XY, ini kan sama dengan XN YN plus XNY kurangi
XNY ya minus XY. Ya enggak, karena apa, ini kan cuma ditambah ini dikurangi ini kan sama dengan ditambah 0, ya enggak. Nah, ini kita atur lagi. Ini kan XN YN minus XN Y ditambah XNY minus XY. Gini ya. Nah, dari ketaksamaan segitiga kita peroleh ini kan XN YN dikurangi XNY ya ditambah XNY dikurangi XY ya. Nah, ini kan sama dengan apa? Sama dengan XN-nya keluar, YN min Y ya ditambah, kalau itu Y-nya yang keluar, XN min X kali Y. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa XN ini barisan yang konvergen. Ya enggak? Berarti kan si XN ini terbatas kan menurut eh, si teorema yang sebelumnya yang pertama tadi kita bahas. Kalau dia terbatas berarti kan ada M positif sehingga apa? XN ini kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N elemen N. Berarti nanti ini kan bisa jadi kayak gini. M YN min Y tambah XN min X Y. Nah, dari sini udah kelihatan kan. Karena si YN ini konvergen ke Y, berarti apa? Nanti terdapat K1 sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar dari K1 berlaku YN YN min Y supaya ini jadi kurang dari epsilon per 2M. Ya, begitu juga karena ini XN ini konvergen ke X, berarti kan kita dapat menemukan K2, bilangan asli K2, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K2 berlaku apa? XN min X kurang dari epsilon per 2Y. Ya enggak? Y ini kan bilangan real yang udah tetap kan? Nah, ini dijumlahkan keduanya nanti kurang dari epsilon 2M kali M tambah epsilon per 2Y kali Y. Ini kan sama dengan epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Gitu ide pembuktiannya. Cuma ya harus dituliskan rinci ya, nggak bisa tulis begini doang. Cuma berangkatnya dari sini, ide kuncinya itu di sini dengan menjumlahkan dengan xn plus y, xn y terus dikurangi lagi dengan xn y, ini kan sama dengan dijumlahkan dengan 0. Ya, berarti kan ini dengan ini sama aja. Lalu ini dijabarkan jadi begini. Dari kesamaan segitiga kita peroleh ini. Nah, dari sini si xn-nya bisa keluar, yang ini y-nya bisa keluar. Nah, karena dia ini xn ini barisan yang konvergen, berarti dari teorema sebelumnya ada M positif. Ya, berarti ini nanti kurang dari atau sama dengan M kali YN min Y. Sedangkan yang ini kan masih tetap kayak gini. Nah, dari sini, dari fakta ini YN ini barisan yang konvergen, berarti kan kita bisa menemukan bilangan asli K, sehingga YN min Y kurang dari epsilon per 2M. Kenapa? Ini kan bilangan positif. Begitu juga dari fakta si XN ini merupakan barisan yang konvergen ke X, berarti kita kan dapat menemukan apa? Suatu bilangan asli, namakan dia K2, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K2 berlaku XN min X kurang dari epsilon per 2Y. Kenapa seperti ini? Supaya nanti yang di sini jadi epsilon per 2, yang ini kurang dari epsilon per 2. Dijumlahkan dia kurang dari epsilon. Begitu. Tapi nanti ujung-ujungnya gimana? Nanti kita pilih K-nya gimana? Ya pilih K-nya sama dengan maksimum K untuk yang ini. Kalau ini tadi kita bilangnya K1, berarti maks dari K1 dan
eh, K yang ini, ya enggak? Nah, tadi kita bilang dia K2 gitu. Kenapa? Kalau N-nya lebih besar dari K, berarti dia lebih besar dari K1, berarti berlaku yang ini. Kalau N-nya lebih besar dari K, berarti K dan K sama dengan ini, berarti N lebih besar dari K2, berarti berlaku yang ini. Berlaku dua-duanya, nanti ini turun ke sini. Gitu ya. Nanti coba kalau ada waktu di akhir kita tuliskan detail. Kalau nggak ada ide pembuktiannya itu kira-kira seperti itu. Ya agak beda sih dengan yang di buku, cuma karena yang di buku itu nggak sama. Ya sama. Cuma kadang-kadang orang ada yang lebih ribet lagi ngebuktiinnya. Dia nggak mau pakai fakta bahwa si XN ini barisan yang konvergen maka terbatas. Kadang-kadang ada yang buktiinnya kayak gitu. Cuma dari barisan konvergen terus ya lebih ribet lah. Ini yang bukti yang paling sederhananya kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya ya, yaitu ada di teorema 324. Di sini kita punya apa? Di sini kita punya bahwa jika X ini barisan yang konvergen dan X ini eh, selalu merupakan barisan yang non negatif, maka limitnya juga pasti non negatif gitu. Ya. Nah, di sini buktinya kalau kita lihat ya dia menggunakan kontradiksi gitu ya. Jadi kita andaikan bahwa si limit dari barisan ini merupakan eh, negatif gitu si X-nya. Mana nih? Mana nih mouse-nya kok hilang? Yang ini ya. Oh, sorry, malah ketutup. Nah, ini kita bukti teorema 3.2.4. Tunggu sebentar. Nah, tadi PDF. Nah, gimana kita mau buktikan dengan kontradiksi itu ya. Jadi, andaikan X ini kurang dari 0. Kalau X ini kurang dari 0, maka apa? Maka minus X itu kan positif. Ya enggak? Kalau minus X ini positif, berarti apa? Dan XN ini konvergen ke X, berarti apa? Kita dapat menemukan suatu bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, jarak XN dengan X ini kurang dari minus X, ya enggak? Karena XN ini konvergen ke X, maka terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap N bilangan asli yang lebih besar dari K, berlaku XN minus X kurang dari minus X. Gini ya. Nah, tapi di sini kan kemarin kita punya apa? Kalau kita punya A ini kurang dari B, berarti apa? Minus B
itu kurang dari A, dan A ini kurang dari B, ya enggak? Ya kan? Misalkan kita punya di sini, ya itu gambar yang kemarin itu. Berarti di sini kita punya X, Xn minus X. Gini ya. Dan ini berarti kita punya apa? X pindah ruas, berarti X dikurangi X. Sorry. Sorry. X ditambah X kurang dari Xn. Nah, ini kurang dari X minus X. Atau apa? 2X kurang dari Xn kurang dari 0. Nah, ternyata kita peroleh apa? Untuk N yang lebih besar dari K, ya, Xn ini malah jadi kurang dari 0. Kontradiksi dengan apa? Dengan fakta bahwa si Xn ini merupakan barisan yang non negatif, yang kontradiksi dengan Xn ini selalu lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota N. Berarti apa? Jadi pengandaian salah dan harus diingkari. Diingkarinya jadi apa? Pengandaian kita kan tadi X-nya kurang dari 0. Nah, kalau diingkari berarti jadi dengan demikian X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke sifat yang selanjutnya, itu di teorema 325. Nah, 325 ini mau mengatakan apa? Jadi kalau kita punya barisan Xn dan Yn ini masing-masing merupakan barisan yang konvergen dengan sifat si Xn ini selalu kurang dari Yn untuk setiap n elemen n, maka apa? Maka limit dari barisan Xn akan kurang dari limit dari barisan Yn. Nah, buktinya ini merupakan kombinasi dari hasil yang kita peroleh pada teorema 324 dan teorema yang ini tadi, yang ini nih, yang xn min yn, x min y itu konvergen ke x min y gitu. Ntar tunggu. Nah, sorry, mana tadi bukunya? Jadi di sini kita mau buktikan teorema 3.2.6. Ya enggak? Nah, gimana kita cara buktiinnya? Nah, kita definisikan suatu barisan baru. Didefinisikan Z sama dengan Zn dengan apa? Zn ini sama dengan Xn. Mana yang lebih kurang? Yn ya harusnya. Sorry. Yn minus Xn. Ya enggak? Nah, berarti apa nih? Karena tadi kita punya si mana sih ini ya? Xn itu selalu kurang dari Yn. Berarti ketika Yn dikurangi Xn, nah, maka apa?
Zn itu selalu lebih besar dari 0 untuk setiap n anggota n, ya enggak? Nah, tapi karena si yn ini konvergen ke y dan xn ini konvergen ke x, maka menurut teorema yang sebelumnya kita peroleh bahwa karena yn ini konvergen ke y dan xn ini konvergen ke x, maka Zn itu kan sama dengan Yn minus Xn. Yn minus Xn, dia akan konvergen ke Y minus X ya. Ini ya. Nah, karena Yn ini konvergen ke Y minus X dan eh, Zn ini selalu non negatif, berarti apa tadi? Maka Y min X selalu merupakan non negatif, ya enggak? Nah, karena Zn ini konvergen ke Y minus X dan Zn ini lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota N, maka dari teorema yang sebelumnya, maka sorry bukan Yn itu ya, Y aja. Maka Y minus X juga lebih besar dari 0. Peroleh X ini kurang dari Y. Atau kita dalam kurung limit N menuju tak hingga dari Xn kurang dari limit N menuju tak hingga dari Yn. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Suara saya terdengar ya? Terdengarkan ya? Iya, Pak. Suaranya terdengar. Oke. Nah, selanjutnya kita ke teorema 326. Dia bilang apa? Jadi kalau kita punya X ini sama dengan Xn, barisan yang konvergen, dan Xn itu nilainya selalu di antara A dan B untuk setiap N anggota N, maka limit dari barisan Xn ini juga selalu berada di antara A dan B, begitu. Nah, ide pembuktiannya itu kita definisikan suatu barisan baru, yaitu Y sama dengan barisan konstan B, 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 dan X, bukan X ya, Z sama dengan barisan konstan A, 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 A gitu. Nah, nanti dari teorem yang sebelumnya apa? Kalau kita punya barisan, ya udah ditulis aja mungkin. Lembar, oh salah pencet lagi. Nah, bukti teorema 3.2.6. Begitu ya. Jadi di sini kita definisikan dua barisan baru. Didefinisikan Y sama dengan YN, dengan YN ini sama dengan barisan konstan B itu ya. Jangan B, yang A aja lah. A untuk setiap N anggota N. Dan kita definisikan barisan baru namanya Z. Z ini suku-sukunya Zn dengan Zn sama dengan B untuk setiap N anggota N. Nah, berarti apa? Berarti kan kita punya
si eh, YN ini kan selalu lebih kecil dari XN untuk setiap, tunggu, YN ini kan sama dengan A, dia lebih kecil dari XN untuk setiap N anggota N. Dan kalau kita punya barisan konstan, oh, ini turun ke bawah. Nah, maka YN ini kan konvergen ke, kalau kita punya barisan konstan A, dia akan konvergen ke dirinya sendiri ya. N hingga dan Zn dia barisan konstan B, maka dia akan konvergen ke bilangan B itu sendiri ya enggak? B. Nah, karena YN itu sama dengan A dan kurang dari XN untuk setiap N elemen N, maka apa? Limit dari barisan ini YN itu kan sama dengan apa? Sama dengan A, dia kurang dari, mungkin kebalik nulisnya. Kita punya A ini kan sama dengan limit dari barisan YN, dan karena YN ini kurang dari XN untuk setiap N elemen N, dari teorema sebelumnya kita peroleh limit dari barisan YN kurang dari limit dari barisan XN, dan limit dari barisan XN tadi sama dengan apa nih? Nggak disebut ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti apa? Kita peroleh A itu kurang dari atau limit dari barisan XN ini selalu lebih besar dari A gitu ya. Nah, begitu juga karena Zn itu sama dengan B dan ini selalu lebih besar dari Xn untuk setiap N anggota N, maka B itu sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari Zn ini akan lebih besar dari limit N menuju tak hingga dari Xn. Berarti apa? B itu lebih dari limit N menuju tak hingga dari Xn. Nah, dari dua fakta ini kita peroleh jadi A itu kurang dari limit dari barisan Xn dan ini kurang dari B. Gitu. Ada pertanyaan untuk teorema yang ini? Ya tinggal pemakaian dari teorema yang sebelumnya sih sebenarnya. Cuma kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Tidak ada? Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, tunggu. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Masih aman, Pak. Tidak Masih ada aman. pertanyaan. Oke. Kalau masih aman, selanjutnya kita lanjutkan ke teorema 327. Ya, teoremanya ini cukup terkenal namanya teorema Apit ya. Jadi kalau kita punya Xn, Yn, dan Zn ini merupakan barisan bilangan real ya, dengan sifat Xn ini selalu kurang dari Yn dan Yn ini selalu kurang dari Zn untuk setiap n bilangan asli, maka dan si, oh ya,
barisannya juga konvergen ya. Limit xn yaitu sama dengan zn, maka barisan yn juga ini merupakan barisan yang konvergen gitu. Ya, jadi kalau kita punya xn dan yn ini masing xn, yn dan zn ini masing-masing barisan bilangan real dengan sifat xn ini kurang dari yn dan yn ini kurang dari zn untuk setiap n elemen n, dan xn ini merupakan barisan yang konvergen, zn juga barisan yang konvergen dengan limit dari barisan xn ini sama dengan limit dari barisan zn, maka barisan yn ini yang diapit oleh xn dan yn juga merupakan barisan yang konvergen. Lalu limitnya gimana? Limitnya sama dengan limit dari barisan xn dan yang sama dengan juga limit dari barisan zn, karena di sini limit xn sama dengan limit zn, begitu ya. Nah, gimana nih? Nah, untuk pembuktiannya, sorry, nah, lembar baru. Nah, di sini kita mau tunjukkan bahwa si yn kan konvergen ke limit dari xn dan limit dari zn ya, karena limit xn dan zn nya sama. Nah, berarti pertama-tama supaya memudahkan kita bilang dulu katakan apa ya? Kalau di situ W ya udah, kita ikuti aja bukunya. W sama dengan limit dari barisan xn, dan karena zn juga punya limit yang sama, berarti ini sama dengan limit dari barisan, tunggu, limit dari barisan zn. Ya, kita mau buktikan bahwa si yn ini konvergen ke W juga. Nah, karena kita masih menggunakan definisi dari limit barisan, berarti ya langkah awalnya juga masih sama. Diberikan sebarang epsilon positif ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mau menunjukkan bahwa kita dapat memilih bilangan asli K, sehingga apa? Untuk setiap n yang lebih besar dari K, ini berlaku yn min W ini kurang dari epsilon. Ya, ini ya. Nah, tapi yn ini kan, nah tapi ini bentuk ini kan juga ekivalen dengan bentuk yang ini ya. Gimana nih nulisnya? Yn min W kurang dari epsilon kurang dari minus epsilon. Ya, dan ini bentuk yang ini juga kan ekivalen dengan W-nya pindah ruas, jadi W minus epsilon yn W plus epsilon. Nah, berarti kan kalau kita mau menunjukkan ini, kita bisa juga dengan menunjukkan berlaku yang ini, ya enggak? Nah, 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 terus gimana? Karena W ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari xn, maka apa? Terdapat K1, bilangan asli K1, sehingga apa? Untuk setiap n yang lebih besar dari K1, ini berlaku jarak xn minus x ini kurang dari epsilon. Tapi ini kan ekivalen juga dengan x
ya, X minus epsilon xn X plus epsilon gini ya. Ya enggak? Oke, ya kan? Ini nanti ini kan ya kayaknya ini supaya lancar analisis real ini tuh harus make sense ya. Kalau misalkan kita punya nilai mutlak A kurang dari B, berarti apa? A minus A itu kurang dari B dan lebih besar dari minus B. Ini ya, dari sini nanti ini, sorry, mungkin kayak gini. Kalau kita punya X minus Y ini kurang dari A, berarti kan X minus Y ini kurang dari A dan lebih besar dari minus A, gini ya. Nah, Y-nya bisa pindah ruas, Y minus Y plus A, Y minus A ya. Ini kalau bisa dipahami, kalau nggak bisa dihafal gitu ya. Kalau ini ekuivalen dengan ini, ekuivalen dengan ini gitu. Jadi kalau nanti kita lihat kayak gini, ya ini otomatis kita bisa lihat juga sebagai ini gitu kan. Ya kalau bisa sih dipahami, tapi kalau dipahami belum paham, ya minimal dihafal gitu. Bentuk ini ke sini, ya apa bentuk yang mana nih coretannya. Pakai ini, bentuk ini ke sini, ke sini, ke sininya minimal hafal kalau bisa paham gitu ya. Kenapa ini ekuivalen dengan ini dan ini ekuivalen dengan ini gitu. Nah, begitu juga karena apa sekarang W ini sama dengan limit dari N menuju ta hingga dari YN, maka apa? Maka terdapat K2 elemen N sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K2 ini berlaku YN minus Y kurang dari epsilon. Nah, tapi bentuk ini kan ekuivalen juga dengan Y minus epsilon, YN, Y plus epsilon. Nah, sekarang kita mau pilih. Nah, tapi kalau kita lihat dari dari dua bentuk ini, ya, kok YN? Salah ya, bukan YN ya. ZN, sorry. Kan YN yang mau dicari. ZN. Wah, salah banyak. ZN min W. Ini W. ZN W. Ya. Oh, dan ini bukan X lagi. W ya, sorry. W, W, W. Ya. Nah, tapi dari dua bentuk ini nanti kan kita bisa peroleh apa? Di sini si XN ini kan kurang dari YN ya. Kurang dari ZN. Dan ZN ini kan kurang dari W plus epsilon ya. XN kan lebih dari W minus epsilon ya. Untuk N yang lebih besar dari K1, XN kan lebih besar dari W plus epsilon. Dan XN ini kan selalu kurang dari YN. Dan YN ini kan selalu kurang dari ZN. Dan ZN ini kan kurang dari W plus epsilon untuk N yang lebih besar dari K2. Maka kalau kita pilih di sini K-nya sama dengan maksimum K1 dan K2, berarti apa?
untuk setiap n yang lebih besar dari K, berlaku n lebih besar dari K1, maka kita punya yang ini sampai sini, ya enggak? Dan karena eh, n lebih besar dari K, K sama dengan maksimum K1 dan K2, berarti n lebih besar dari K2. Kalau n lebih besar dari K2, berarti kita punya yang ini, ya. Dari sini ke sini. Nah, berarti apa? Berarti di sini kita tuliskan ulang aja. Mana nih? Berarti untuk setiap, oh, udah banyak yang kehapus. Untuk setiap n yang lebih besar dari K, kita punya apa? W minus epsilon kurang dari xn kurang dari sama dengan yn kurang dari sama dengan zn kurang dari W plus epsilon. Artinya apa? Yn ini kurang dari W plus epsilon dan lebih besar dari W minus epsilon. Nah, tapi bentuk yang ini ekuivalen dengan apa? Dengan Yn minus W kurang dari epsilon. Nah, berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan bilangan asli K, di mana K-nya ini sama dengan maksimum K1 dan K2, sehingga apa? Jarak Yn dan W ini kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian berarti apa? Jadi limit n limit dari barisan Yn sama dengan W. Artinya apa? Yn juga merupakan barisan yang konvergen dan mempunyai limit yang sama dengan xn dan zn, di mana xn dan zn ini mengapit barisan Yn ini, ya enggak? Oke, ada pertanyaan? Ya. Jadi teorema apit ini kita mau mengatakan apa? Kalau kita punya barisan Yn, ya, yang diapit oleh barisan xn dengan zn, di mana xn dan zn ini merupakan barisan yang konvergen dan mempunyai limit yang sama, maka barisan yn juga ini merupakan barisan yang konvergen dan mempunyai limit yang sama dengan barisan xn dan zn, gitu ya. Nah, alur buktinya seperti apa? Alur buktinya tadi seperti yang tadi ini. Kita kan mau menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan bilangan asli K, sehingga apa? Jarak Yn dan si W ini kurang dari epsilon. Tapi Yn min W ini kan bentuknya ekuivalen dengan bentuk yang ini. Ya. Nah, kalau dia ekuivalen dengan bentuk yang ini, untuk bagian yang ini, kita kan peroleh dari fakta bahwa si xn-nya konvergen ke W. Kalau xn-nya konvergen ke W, berarti kan ada bilangan asli K, sehingga xn ini lebih besar dari W minus epsilon untuk setiap n yang lebih besar dari K1. Ya. Nah, nanti ini kita peroleh xn kurang dari yn, berarti yn lebih besar dari W minus epsilon. Begitu juga karena Zn ini konvergen ke W, berarti apa? Berarti kan ada bilangan asli K2, sehingga apa? Untuk setiap n yang lebih besar dari K2, jarak Zn min W ini kurang dari epsilon, tapi bentuk yang ini ekuivalen dengan bentuk yang ini kan. Berarti Zn ini kurang dari W plus epsilon. Kalau Zn kurang dari W plus epsilon, dan Zn ini lebih besar dari Yn untuk setiap n elemen n, berarti, nah, untuk setiap n yang lebih besar dari K2, Yn juga akan kurang dari W plus epsilon. Nah, sekarang tinggal memilih gimana kita memilih K, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K berlaku keduanya. Nah, kita pilih dia maksimum K1 dan K2. Karena apa? Kalau kita pilih K-nya sama dan maksimum K1 dan K2, n ini lebih besar dari K, berarti kan n lebih besar dari K1, dia berlaku sifat yang ini. N lebih besar dari K, K sama dan maksimum K1 dan K2, berarti n lebih besar dari K2.
Kalau N lebih besar dari K2 berarti berlaku yang ini. Nah, karena berlaku kedua-duanya berarti kan W minus epsilon ya kurang dari XN dan XN ini kurang dari YN dan YN ini kurang dari ZN dan ZN ini kurang dari W plus epsilon. Berarti kita peroleh apa? W minus epsilon ini kurang dari YN kurang dari W plus epsilon. Nah, bentuk ini kan ekuivalen dengan YN min W nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Nah, berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan bilangan asli K, sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar dari K ini, si jarak YN dengan W kurang dari epsilon. Dengan kata lain, limit dari barisan YN juga sama dengan W. Nah, YN ini barisan konvergen dan limitnya juga sama dengan W. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau terlalu kecepatan? Nggak ya? Belum ada, Pak. Oke, masih aman ya? Masih, Pak. Oke, kalau masih aman, kita ke teorema 329 gitu ya. Jadi di teorema 329 ini kita punya X ini sama dengan XN, dia barisan yang konvergen ke X. Nah, maka barisan yang berisi nilai mutlak dari suku-suku ke N barisan XN ini merupakan barisan yang konvergen dan dia konvergen ke nilai mutlak dari si X ini ya. Jadi ya sederhana sih, mungkin sama kayak tugas kemarin gak sih ini? Bukan tugas ya, apa latihan soal ya. Kayaknya mirip ya. Jadi Iya, ini Pak. Mirip-mirip, Pak. bukti. Jadi teorema 3.2.9. Nah, apa sih akan ditunjukkan limit dari barisan yang berisi nilai-nilai mutlak dari XN itu sama dengan X atau ini sama dengan limit N menuju hingga dari XN dimutlakan gitu ya. Oke. Nah, kalau ini buktinya dia menggunakan akibat katanya menurut gimana ya? Nah, ya ini mah langsung ya menurut akibat 2.4 katanya apa? Katanya nilai mutlak dari XN dan X ini kan kurang dari, oh ya tunggu, mungkin kayak gitu. Kayak gitu nulisnya. Berarti karena kita membuktikan dengan definisi limit barisan, langkah awalnya masih sama ya. Jadi diberikan sebarang epsilon positif. Nah, terus apa? Kita mau tunjukkan bahwa kita dapat memilih suatu bilangan asli K sama dengan berapa, sehingga nanti untuk setiap N elemen N lebih besar dari K, ini berlaku jarak XN
minus X ini kurang dari epsilon gitu ya. Tapi eh, di sini kita punya yang diturunkan. Nah, tapi kita kan juga punya fakta bahwa barisan XN ini konvergen ke X. Berarti karena XN ini konvergen ke X, maka terdapat K2 terdapat K1 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K1 ini berlaku jarak XN dengan X kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya menurut akibat ya 2.2.4 ini berlaku XN minus X ini kan kurang dari XN minus X ya. Berarti apa? Berarti kalau kita pilih si K-nya ini sama dengan K1 dari kedua fakta ini dan K1, maka ini kurang dari sama dengan XN minus X dan kurang dari epsilon. Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon positif, kita dapat memilih bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, berlaku jarak nilai mutlak dari XN dengan nilai mutlak dari X ini kurang dari epsilon. Berarti apa? Berarti limit dari N menuju hingga dari XN sama dengan ini. Begitu ya. Oke. 329 clear ya. Nah, untuk 3210 ini buktinya rada panjang gitu ya. Jadi silakan dibaca sendiri aja, tapi pada dasarnya kita tinggal menggunakan sifat yang yang itu ya, yang nilai mutlak bukan nilai mutlak, yang akar-akar itu ya. Jadi ini 3210 mungkin dibaca sendiri aja. Oke. Nah, sekarang kita ke 3211. Nah, 3211 ini kita mau apa nih? Jika XN ini merupakan barisan positif, oh ini ya, terkait dengan, nah gimana nih? Ada yang bisa buktiin nggak nih? 329, 3211. Silakan coba dibaca dulu ya buktinya barang 10 menit gitu. Kalau ada yang mau mau menuliskan atau presentasiin buktinya nanti 10 menit lagi silakan dipresentasikan gitu ya.
Sama kalau ada yang mau kerjakan latihan yang nomor 2, 3, 4, 7, 16, 22 juga silahkan ya kalau ada yang mau presentasiin eh, latihan-latihan yang ini. Itu dipilih aja. Ya ditunggu mungkin sekitar berapa? 10 menit lagi gitu ya. Cukup ya. Nah, terus gimana nih lanjutannya? Kalau aku jadi lupa ya. Kan YN min Z ini sama dengan apa? Sama dengan YN eh, plus XN minus XN minus Z gitu ya. Oh iya. Enggak gitu ya. Tunggu. Hmm, mm, mm, mm. Tar. Ada yang bisa nggak nih? Atau bukan gini ya? Kayaknya nggak gini ya. Yang ininya kan jadi ini, dikurang dari epsilon.
per 2. Tapi masalah di XN-nya sekarang gimana supaya XN-nya hilang gitu. Ada yang bisa melanjutkan nggak? Ntar. Oh, bukan gitu kali caranya. Ya gitu sih harusnya caranya. Oh. Ntar. Oh enggak ya. Enggak gitu ya. Kita mau menunjukkan YN ini. Ya makanya salah di sini ya. Kita mau menunjukkan bahwa YN bukan konvergen ke Z. Tapi YN konvergen kemana? YN. Kita mau tunjukkan dia konvergen ke Z dikurangi X ya. Nah, ini baru ada jawabannya. Nah, gini. Tapi ini kan sama dengan apa? Sama dengan YN plus XN minus XN dikurangi Z minus X. Gini ya. Nah, ini YN minus, tunggu, YN plus XN minus Z ditambah XN minus X ya. Nah, ini kurang dari XN plus YN minus Z ya, ditambah XN minus X. Nah, berarti ini harusnya epsilon per 2. Ya, ini epsilon per 2. Epsilon per 2. Nah, gimana kita pilih K supaya berlaku yang kuning dan yang ungu ini? Berarti kita pilih K-nya sama dengan maksimum K1 dan K2. Kalau kita pilih K-nya maksimum dari K1 dan K2, berarti yang ini kurang dari epsilon per 2, yang ini kurang dari epsilon per 2. Sorry, ini Z-nya harusnya masuk. Oh, benar-benar. Ya, ini kurang dari epsilon per 2, yang ini kurang dari epsilon per 2. Ini kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Berarti apa? Untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan K, bilangan asli K, sehingga apa? Sehingga jarak YN dan Z minus X ini kurang dari epsilon. Artinya apa? Limit N menuju tak hingga dari YN ini sama dengan YN sama dengan Z minus X. Dan Z minus X ini sama dengan apa? Sama dengan ini ya. Yang ini ya. X-nya kan sama dengan apa tadi? Limit N menuju tak hingga dari XN. Dan Z-nya sama dengan limit N menuju tak hingga dari XN plus YN. Berarti apa di sini? Berarti YN juga merupakan barisan yang konvergen dan dia konvergen ke Z minus X. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan yang ini? Nah, gimana? Ada yang mau presentasi nomor yang lain nggak?
Ya, jadi yang ini, yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Kita punya barisan XN dan barisan YN, di mana kita tahu bahwa barisan XN-nya konvergen dan barisan XN plus YN ini konvergen. Kita mau menunjukkan bahwa si barisan YN-nya juga barisan yang konvergen. Nah, karena si XN ini konvergen, berarti kan dia punya limit dari barisan. Nah, katakan limit dari barisan XN ini adalah X, dan limit dari barisan XN plus YN ini Z. Nah, tugas kita adalah menunjukkan bahwa si barisan YN ini konvergen ke Z minus X gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Berarti kan kita mau menunjukkan bahwa kita dapat memilih suatu bilangan asli K, sehingga nantinya untuk setiap N bilangan asli di mana N lebih besar dari K, jarak YN dengan Z minus X ini kurang dari epsilon. Ya, tapi YN ini, yang ini kan kita jabarkan jadi seperti ini. Jadi sama dengan nilai mutlak dari YN. Ini kan sama dengan penjumlahan dengan 0 ya, karena ditambahkan dengan XN dan dikurangi dengan XN ya. Berarti otomatis yang ini sama dengan yang yang ini gitu ya. Nah, dari yang ini kita peroleh dia sama dengan YN plus XN dikurangi ZN ditambah XN min X. Dan ini kan sama dengan XN plus YN minus Z dan XN min X gitu ya. Nah, ini dari fakta bahwa si barisan XN plus YN ini konvergen ke Z, berarti kan kita dapat menemukan bilangan asli K2 sehingga jarak XN dan YN kurang dari jarak XN dan YN dengan Z ini kurang dari epsilon per 2. Kenapa bisa kurang dari epsilon per 2? Karena kan bilangan epsilon yang kita berikan ini positif. Berarti epsilon per 2 juga positif. Berarti kita dapat menemukan bilangan asli K2 sehingga jarak XN dengan YN, jarak XN plus YN dengan Z ini kurang dari epsilon per 2. Oke. Nah, selanjutnya yang ini gimana supaya dia kurang dari epsilon per 2 juga? Nah, dari fakta si XN ini konvergen ke X, berarti apa? Berarti kan kita dapat menemukan suatu bilangan asli K1, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K1, berlaku jarak XN dengan X kurang dari epsilon per 2. Ya enggak? Karena epsilon per 2 ini kan bilangan positif ya. Berarti kita dapat menemukan bilangan asli K1, sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar dari K1, jarak XN dengan X kurang dari epsilon per 2. Oke. Nah, gimana supaya kita memilih K ini supaya dia memenuhi keduanya? Ya udah, kita pilih aja K-nya sama dengan maksimum K1 dan K2. Kenapa? Kalau kita punya N nanti yang bilangan asli di mana N lebih besar dari K dan K ini sama dengan maksimum K1, berarti kan N lebih besar dari K, N lebih besar dari K1. Berarti berlaku yang kuning ini. Begitu juga karena N lebih besar dari K sama dengan maksimum K1 dan K2, berarti N lebih besar dari K, N lebih besar dari K2. Dan K2 ini, dan kalau kita punya N lebih besar dari K2, berarti dia berlaku yang ungu ini. Nah, berarti apa? Si XN plus YN, jaraknya dengan Z ini kurang dari epsilon per 2, dan XN ini jaraknya dengan X kurang dari epsilon per 2. Berarti yang ini kurang dari epsilon per 2, yang ini kurang dari epsilon per 2, berarti semuanya ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, jarak YN dengan Z minus X ini kurang dari epsilon. Dengan kata lain apa? Limit dari barisan YN ini sama dengan Z minus X. Begitu. Ya, ya. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Nah, gimana? Ada yang mau presentasi nggak? Bapak, saya izin presentasi nomor 2. Ya, silahkan. Ntar. Bisa langsung share atau harus tunggu? Bapak boleh close share-nya dulu, Bapak.
Bentar, saya stop dulu. Nah, silahkan. Jadi di sini untuk nomor 2 itu kan berikan dua contoh barisan divergen dari X dan Y sehingga untuk yang A, X plus Y itu jadi konvergen. Jadi di sini saya misalkan dulu tadi X sama dengan XN dan Y itu sama dengan YN, maka kan X plus Y-nya itu akan sama dengan XN plus YN. Terus di sini saya ambil XN-nya itu sama dengan min 1 pangkat N karena kan min 1 pangkat N itu kan tidak konvergen atau divergen kan. Karena ketika N-nya ganjil dia hasilnya min 1. N-nya genap dia hasilnya 1. Kemudian YN-nya diambil min 1 pangkat N plus 1. Ini juga konvergen. Divergen. Kemudian ketika kita jumlahkan XN plus YN, itu kan hasilnya itu min 1 pangkat N ditambah min 1 pangkat N plus 1. Min 1 pangkat N-nya dikeluarin dikali sama 1 ditambah min 1, maka hasil dari xn plus yn-nya itu 0. Karena xn plus yn-nya itu konvergen ke 0, di mana xn plus yn itu kan sama dengan x besar plus y besar, maka x besar plus y besarnya itu konvergen. Terus yang kedua, perkalian dari x besar sama y besar itu konvergen. Jadi di sini saya ambilnya sama kayak tadi, xn-nya itu min 1 pangkat n, yn-nya juga min 1 pangkat n. Nah, ketika dikalikan, maka xn kali yn-nya itu hasilnya min 1 pangkat 2n. Nah, min 1 pangkat 2n itu kan mau n-nya ganjil ataupun genap, hasilnya tetap 1 kan. Jadi karena xn dikali yn itu konvergen ke 1, maka x besar kali y besar itu konvergen. Ya, betul ya. Karena dia barisan konstan ya. Yang ini barisan konstan 0, maka dia konvergen ke 0. Ya, berarti X plus Y-nya konvergen. Ya, betul. Ini juga karena X kali YN itu sama dengan barisan konstan 1, maka dia konvergen ke 1, berarti X kali Y-nya konvergen. Oke, oke. Sudah betul? Namanya siapa? Nurholisah ya? Oke. Iya, Pak. Izin stop share ya, Pak. Iya, Pas silakan. saya mau presentasi nomor 7. Oke, boleh. Silakan. Sebentar Pak, presentasi dibantu oleh teman saya. Ya. Jadi di soal nomor 7 ini diketahui ada dua barisan. Pertama barisan BN di mana BN itu terbatas dan barisan AN di mana limit eh, dari barisan AN itu sama dengan 0. Ingin dibuktikan bahwa limit dari perkalian barisan AN dikali barisan BN itu sama dengan 0. Oke, di sini saya pertama diketahui dulu karena barisan BN itu terbatas, maka ada suatu bilangan M yang lebih dari 0 sedemikian hingga untuk setiap N anggota bilangan asli akan berlaku mutlak BN kurang dari sama dengan M. Lalu yang kedua, karena kita tahu juga bahwa barisan AN-nya itu konvergen ke 0, maka eh, untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat K bilangan asli dan berlaku mutlak dari barisan AN itu kurang dari epsilon per M. Ini epsilon per M-nya sebenarnya saya cari belakangan, jadi untuk menyesuaikan yang nanti untuk menghasilkan ke epsilon aja.
Lalu di sini saya pilih K, maka untuk setiap N kecil, di mana N itu anggota bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan K akan berlaku perkalian dari mutlak dari perkalian barisan AN dikali BN itu akan sama dengan ini dipisah menjadi mutlak AN dikali mutlak BN itu akan kurang dari epsilon per M dikali M dan sama dengan epsilon. Maka di sini diperoleh mutlak AN dikali BN itu kurang dari epsilon atau mutlak AN dikali BN dikurang nol kurang dari epsilon. Jadi di sini limit dari perkalian barisan AN dikali BN itu sama dengan nol. Di sini terbukti. Nah, selanjutnya ditanya lagi kenapa kita nggak bisa pakai teorema 3.23. Nah, teorema ini tidak bisa kita gunakan karena di teorema ini tuh keduanya yaitu kedua barisan yaitu barisan AN dan barisan BN itu keduanya harus konvergen. Sementara di soal nomor 7 ini yang diketahui konvergen itu hanya barisan AN yaitu barisan AN yang konvergen ke nol. Sedangkan barisan BN itu hanya diketahui dia itu terbatas. Nah, barisan BN yang terbatas ini tidak menjamin bahwa si barisan BN ini juga konvergen. Jadi teorema 3.23 ini tidak bisa digunakan untuk soal ini. Ya, Konversinya Pak. ya udah betul ya. Cuma kalau mau menulisnya kayak gini, misalnya apa tidak mengambil epsilonnya tidak ditaruh di atas sini ya. Misalnya menulisnya kayak benar-benar kayak gini, mungkin pilih K-nya tuh nggak usah ada gitu, supaya langsung nyambung dari sini ke sininya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Karena kalau ada pilih K, kan nggak tahu kita pilih K, tapi K-nya dipilih yang mana gitu maksudnya. Lebih baik nggak usah ditulis aja pilih K-nya. Kecuali kalau nulisnya kayak saya biasanya di sini ambil sembarang bilangan, ambil sembarang epsilon positif, baru terdapat K, baru kita pilih ini, baru ada tulisan embel-embel tulisan pilih K-nya. Tapi kalau sudah menggunakan K yang dari sini, lebih baik nggak usah ditulis lagi pilih K-nya gitu. Tapi selebihnya udah benar sih. Ya, dan alasannya juga bagus. Emang itu alasannya udah benar. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf. kok mohon maaf, kan udah benar. Ya cuma koreksinya cuma nggak usah aja tulis pilih K-nya lagi gitu. Karena kan K-nya memang benar-benar pakai yang ini ya. Oke, oke. Baik Pak, terima kasih. Namanya siapa? Reviansyah ya. Reviansyah Sunardi. Sunardi, oke. Yang Onipa itu ya. Lupa jangan diungkit-ungkit lagi Pak. Oke. Nah, ada lagi yang mau presentasi? Nah, kalau nggak ada mungkin karena waktunya juga udah habis ya. Dan tadi sih mulainya telat dan ini selesainya juga kayaknya udah lebih juga. Jadi saya cukupkan aja kuliahnya sampai di sini. Untuk tugasnya nanti menyusul aja ya di Google Classroom. Nah, kalau tugas yang kemarin gimana? Kalau tugas kemarin, karena saya bilang kemarin itu apa ya? Nggak ada tugas, tapi kalau kalian mengerjakan itu bagus ya. Nanti saya jadikan tugas, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kecuali yang tidak mengerjakan tugas pertama gitu ya. Kalau sudah tugas pertama tidak mengerjakan, terus tugas kemarin juga tidak mengerjakan ya, gimana dong nilai tugasnya gitu ya. Nah, untuk tugas yang pertemuan ketiga ini nanti menyusul aja lewat Google Classroom ya. Mungkin seperti itu, ada pertanyaan? Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.